adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Maggie Diaz. Apa kabar Maggie? Alhamdulillah sehat Kak. Kamu termasuk yang peka nggak sih terhadap hal-hal gaib gitu? Ya sebetulnya aku ini orangnya sensitif Kak. Jadi kalau misalkan aku bepergian kemana-mana tuh sering banget merasakan hal yang kayaknya bikin merinding, bikin gak nyaman gitu. Pernah punya pengalaman? Iya dulu mungkin sekitar 4 tahun yang lalu. Waktu itu aku sering ikut acara yang berbau misteri di salah satu daerah di Indonesia. Terus aku kayak didoain gitu supaya aku bisa kebuka mata batinnya gitu, biar bisa ngelihat sosok gitu. Terus dan nggak sengaja aku ngelihat sosok. Seperti gitu. apa? Jadi aku ngelihat sosoknya tuh kayak hitam aja gitu, kayak seperti bayangan tapi besar, tinggi. Oke. Itu apa yang kamu lakuin saat melihat? Ya kaget, bener-bener kaget. Jadi kayaknya seketika badan aku kaku. Terus tengkuk aku ini berat banget. Terus aku udah nggak sadar. Kata teman-teman sih aku pingsan. Oh, black out gitu, hilang pingsan. Setelah itu sadarnya gimana? Ya mungkin dikasih apa kayak semacam minyak gitu ya. Itu terus aku kebangun. Tapi pas aku bangun tuh antara sadar nggak sadar gitu. Masih di sini tuh kayak masih berat banget. Waktu bangun sadar, teman-teman yang ada di situ cerita nggak apa yang terjadi? Pas aku jatuh, tapi aku kayak seperti orang sadar nggak sadar. Pas aku jatuh tuh aku kayak masih dengar sayup-sayup orang bicara gitu. Tapi aku kayak nggak berdaya buat bangun. Pernah kejadian lagi? Cukup sering kejadian seperti itu? Kalau yang ekstrim sih aku pikir yang itu ya. Kalau ngeliat terus dengar orang antara bersenandung dan nangis tuh udah sering. Di rumah tuh Artinya kamu bisa merasakan, bisa mendengar, bisa melihat gitu sensitif ya? sih. Mungkin karena turunan juga. Oke, kalau kamu lihat di studio saat ini, kamu merasakan sesuatu, mendengar atau melihat? Tadi sih pas masuk di situ tuh aku kayak ser aja, bulu kuduk merinding pas baru masuk sini. Pas baru masuk di pintu studio. Oke, mudah-mudahan mungkin karena gelap kali ya. Ya bisa jadi, tapi harapan kita kamu malam hari ini baik-baik aja ya. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kita akan segera bertemu dengan partisipan kita. Partisipan kita yang pertama adalah seorang perempuan yang mengaku memiliki ilmu pelet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Indah. Silakan Maggie. Selamat malam Mbak Indah. Iya, selamat malam. Apa aktivitas Anda sehari-hari saat ini? Kalau untuk saat ini saya membuka praktek untuk pengasihan. Maksudnya Anda menyediakan jasa untuk pengasihan? Iya, pengasihan. Oke, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Jadi tepatnya 2 tahun yang lalu, ketika itu saya bertemu dengan seseorang yang dia membaca karakter saya dan lain-lain. Dia bilang katanya saya nih ada sedikit bakat untuk kayak santet, guna-guna dan pengasihan. Akhirnya karena dia juga bercerita bahwa dia itu memiliki ilmu seperti itu, dan karena saya pun merasa penasaran, akhirnya saya bergurulah sama orang ini. Nah setelah itu semakin saya mendalami ilmu-ilmu tersebut, nah pas ketika saya sudah mulai proses belajar, waktu itu saya punya pasangan, tapi ya saya disakitin lah mungkin istilahnya, saya ditinggalkan. Oh, jadi ini berguru dulu baru disakiti, bukan berguru karena disakiti gitu ya? Enggak, jadi ketemunya pas sebelum disakiti itu. Jadi setelah itu
mungkin saya ngerasa kayak sakit hati, dendam. Akhirnya saya bertanyalah sama si guru ini, gimana untuk membalaskan rasa dendam saya ini ke orang tersebut. Nah akhirnya dia mengajarkan saya beberapa ilmu seperti santet tapi dengan bioenergi. Seperti apa tuh? Jadi gimana? Jadi kita seperti melakukan kekuatan pikiran dengan frekuensi tinggi. Dan itu pun untuk menguasai ilmu itu, jadi saya harus diaktifkan dulu sama orang itu. Itu di mana sih tempat bergurunya? Jadi waktu itu saya di dan orang itu guru saya itu di. Oke. Dan setelah Anda punya ilmu itu, santet dengan bioenergi, seperti apa pada prakteknya? Jadi kalau untuk prakteknya sendiri, biasanya saya melalui media foto, terus kadang juga pakai lilin. Kadang juga kan karena saya juga sempat dikasih kayak pegangan ya sama guru saya itu, jadi kayak seperti batu, dan dia bilang sih katanya ada ya seperti istilahnya kalau orang bilangnya kodam ya. Jadi kalau misalkan untuk media menyakiti orang itu, biasanya saya cukup membayangkan melalui fotonya, jadi mengimajinasikan seperti visualisasi. Setelah itu saya bakar fotonya di atas lilin. Lalu apa yang terjadi? Jadi seorang itu akan merasa seperti kepanasan, kebakar. Setelah itu dia sakit. Iya, dia sakit. Boleh nanya nggak? Silakan. Itu nggak sabar pengen nanya. Mbak, itu kan Mbak tadi bilang pengasihan ya. Yang saya tahu pengasihan tuh kan kayak misalkan profesi saya kan di dunia hiburan tuh biasa kan untuk menarik orang supaya tertarik. Itu apa ada hubungannya sama itu nggak, apa hanya santet dan yang Mbak tadi bilang? Sama, kalau untuk pengasihan saya lebih ke dengan bioenergi juga. Tapi kalau untuk yang pengasihan itu ada namanya itu Blue Rose. Tapi kalau misalkan jadi dia bilang sih media foto juga, cuma kalau secara langsung bisa. Jadi seperti susuk energi. Jadi kita tanpa pakai yang Benda-benda gitu. Enggak. Jadi, guru saya mengajarkan, jadi cukup dengan visualisasikan dengan kekuatan pikiran kita. Jadi kita bermainnya di sini kekuatan pikiran. Kalau untuk yang tadi Jadi maksud Anda nggak menggunakan jin gitu? Kalau untuk yang jin itu untuk hal-hal tertentu aja. Kalau untuk bantu kayak ada orang yang minta tolong ke saya gitu. Tolong apa nih? Misalkan kayak dia sakit hati sama siapa gitu, dia ingin balas dendam. Jadi untuk melakukan prosesnya saya dibantu sama yang tadi. Proses untuk membalas dendamnya. Oke, baik. Mbak Indah, saya terus terang nggak menyangka sih sosok Mbak Indah, mata Mbak Indah, dan cara Mbak Indah bercerita seperti kayaknya nggak. Kayaknya matanya gimana gitu ya Kak? Baik, tulus, polos, tapi dibalik itu semua ada sesuatu yang menyeramkan buat ya kami dalam ya ngedenger ceritanya aja buat kami itu satu Matanya hal sih yang kayaknya. di luar nalar gitu, matanya juga. Oke, apa tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin? Jadi saya kesini mungkin ingin minta solusi dari Roy, karena semenjak saya melakukan ilmu-ilmu tersebut seperti yang santet tadi, terus kayak membantu-bantu orang-orang lain yang minta pertolongan saya, itu saya seringkali diteror lewat mimpi. Jadi seakan-akan seperti dikejar-kejar makhluk gaib yang ingin kayak mencekik atau menangkap saya lewat mimpi, dan itu seringkali terjadi. Dalam mimpi? Iya. Oke. Kalau boleh nanya Kak, yang datang itu apakah makhluk itu yang berasal dari khodamnya itu Mbak sendiri? Kalau itu saya Gak pernah ngelihat soalnya iya. sebelumnya. Soalnya kalau misalkan untuk yang biasanya datangin saya itu, kalau untuk yang membantu ya, misalkan ada kayak serangan atau apa gitu, jadi nanti sosoknya itu akan berubah-berubah. Jadi kadang tuh seperti seorang kakek-kakek yang membantu saya dalam mimpi. Jadi kadang-kadang juga pernah ada seperti sosok putri yang dia pernah mengajak saya untuk masuk ke dunia lain seperti itu.
masuk ke dunia lain Iya. dan Anda ikuti. Iya. Baik, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi dan kita semua bisa mendapatkan penjelasan supaya ya Anda bisa terbebas dan terlepas dari hal-hal itu, terutama mimpi buruk yang sering dialami belakangan ini ya. Anda akan kami ajak untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Indah. Terlahir tanggal 15 Januari 1994. Sosok yang memiliki pandangan luas namun sangat rentan mengalami masalah kesehatan. Saya melihat kekuatan mistis yang tertanam dalam diri Indah. Kekuatan ini sering ia gunakan untuk mencelakai orang yang tidak disukainya. Saya melihat Indah dibantu oleh teman-teman jinnya berupa wanita, kuntilanak, dan kalong wewe. Sangat berbahaya sekali. Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk. Tapi saya tidak duduk. Apapun yang dikatakan semuanya jujur dan sejujur-jujurnya dan berdasarkan vision saya. Dan saya ingin mencocokkan data. Indah terlahir tanggal 15 bulan 1 1994, bukan? Iya. Baiklah. Dan saya merasakan aura negatif baru pertama kali saya masuk, langsung auranya gotik. Saya bermaksud memberitahu bahwa ternyata ilmu magis itu tidak boleh disalahgunakan. Saya melihat Indah adalah orang yang cukup ahli di bidangnya, bisa dikatakan paranormal, bukan? Tapi pertanyaan yang paling mendasar lagi deh, apa yang bisa saya bantu buat Indah? Jadi saya datang ke sini ingin meminta solusi dari Roy. Karena semenjak saya melakukan praktek-praktek seperti ilmu-ilmu santet dan pelet itu, saya sering sekali dihantui sama bayang-bayang sosok yang ingin menangkap saya lewat mimpi. Ya, pastilah. Hantu. Ya, jadi kadang kuntilanak, pocong, genderuwo. Bahkan pernah saya bermimpi itu hampir diperkosa sama genderuwo. Hah? Diperkosa? Iya. Banyak kok kejadian yang hasil research saya, banyak wanita-wanita di daerah tiba-tiba tuh diperkosa genderuwo ketika laki suaminya lagi pergi keluar kota, dan itu sering banget terjadi di daerah-daerah kampung dan kampung arah pinggiran. Ya tidak heran sih, memang lekat erat dengan hubungan seperti itu. Itu kalau seperti itu karena memang diundang atau memang genderuwonya datang sendiri? Datang sendiri juga, karena kan orang-orang kayak Indah gini kan punya signal nih. Nggak semua orang punya sinyal-sinyal kayak gini kan. Jadinya Indah sendiri kayak magnet deh buat makhluk halus. Memanggil mereka untuk datang. Iya, mohon maaf secara halusnya ini Indah ini adalah paranormal gitu. Iya. Oke, baik. Saya tidak menebalkan profesi, tapi saya menebalkan individu ya di sini. Tidak ada yang tersudut dan tidak ada yang disalahin tentang profesi. Sama sekali profesi itu buat saya Pilihan masing-masing. ya, Bukan nggak urusan terlalu kita ya. Iya, aku mau profesi apa aku nggak terlalu pusing, cuma Iya. lebih ke individunya gitu. Apa yang dilakukan dengan apa yang profesi dilakukan. itu Nah, ya, that's my untuk point. kebaikan atau keburukan. Betul. Jadi yang saya lihat di sini Indah tuh nggak bisa tidur jam 2 gitu. Iya, betul. Jam Betul. 2 datang kayak datangnya tuh energi negatif gitu. Karena ya dia nggak bisa ngontrol kehidupan yang jam biologis manusia gimana, seperti itu. Jadi- Koko, saya boleh boleh nanya? Mik. Kok saya ngelihat matanya Mbak Indah nih kayak gimana ya? Serem ya? Iya, serem.
Dia tadi ngeliatin kamu kah? Iya. Nggak, ini kan nggak- Apakah Indah ada merasa energi Kenapa? frekuensi ke Apa yang kamu rasain dengan Maggie? Maggie Diaz? Right? Aha. aku kayak ngerasa nggak nyaman aja Kenapa tuh? tatapannya gitu loh. Tatapannya Mbak Dia Indah. kayak- Mohon maaf ya Mbak ya. She wants to kill you or something? Mau Kayak Apa? apa ya, tatapan matanya tuh kayak menghakimi aku gitu loh. Judging. Kayak apa ya, Menghakimi. tatapannya. Apa memang begitu kalau memandang orang? Apa-apa ya Mbak Indah ya. Kita to the point person orangnya. Jangan diambil hati Nggak kalau apa-apa ya, Mbak. salah. Iya. Mbak Indah, apa yang dirasain dengan bintang tamu kami? Kayak ya Iya, ingat serem. sama pasien saya dulu, klien. Jadi dia kayak minta Tumbal. dipasangkan susuk gitu. Terus Anda melihat itu ada di Maggie? Artinya Bukan susuk, tapi kayak pengasihan mungkin. Oke, saya bertanya terkait dengan pernyataan tadi lihat Maggie lalu lihat pasien yang masang susuk. Berarti ini semacam vision atau tidak nih? Berarti Maggie pasang susuk ya? Lebih ke pengasihan. Oh ya? Did you ever pernah kelas seperti Dulu itu? sih pernah, bukan aku yang minta sih, aku kayak dikasih minyak gitu. itu. Dikasih minyak sama dulu produser aku yang dulu gitu. Maksudnya kan aku kan dunia hiburan gitu ya. Iyalah, Ini buat biasa. kamu kemana-mana gitu. Dan nggak tahu deh sampai sekarang nih masih nempel di badan aku. Tapi apa udah nggak. lama nggak dipakai, udah nggak. Dulu iya, karena kan Dulu aku iya. nurut-nurut aja kan. Jadi Sekarang sekarang sih udah nggak Udah pernah. enggak. Heeh. Apakah itu masih nempel apa gimana gitu? Mbak Indah Auranya. bisa merasakan itu ya? Pastilah. Iya. Oh, Kalau untuk pengasihan kan biasanya kan dia memang jangka waktu lama kan. Tapi dia biasanya memudar sedikit demi sedikit, cuman kan tetap ada. oke. Mbak Indah, saya tertarik untuk mendengar cerita yang ada orang minta tolong untuk mengirimkan santet. Ya, itu Anda biasanya mengirim dengan santet bioenergi. Iya. Ya, itu hanya dengan foto atau tanpa foto bisa? Biasanya sih lebih dengan foto ya untuk membantu. Jadi langsung ke sasaran. Oke, lalu kemudian apa yang terjadi dengan korbannya? Biasanya sih saya cuma bikin seperti dia apa ya? Linglung. Linglung, terus pusing yang benar-benar Sakit kayak kepala. sakit banget gitu. Sama panasan. Seperti terbakar. Terbakar? Iya. Pernah ada yang meninggal nggak? Kalau untuk meninggal belum Belum. ada. Oh wow, belum jawabannya. Pasti akan ada, yang meninggal. Ini gambarnya serem banget. Ini namanya pocong. Dia itu yang saya gambarin kenapa warnanya coklat. Saya ngerasa ini dari kuburan yang apa ya? Ya memang sudah tua gitu ya. Dan kuburan ini kayak diacak-acak untuk sebagai ritual apa itu. Saya nggak tahu itu apa namanya. Betul Tapi seperti itu. kuburan. Kuburan, Kalau untuk ritual apapun. Iya, ritual apapun itu. Apakah pernah kamu punya kain kafan ya? Hah? Jujur. Kalau kain itu dulu pernah yang dikasih sama guru saya, jadi untuk membungkus batu yang dia kasih ke saya. Oh, jadi batu yang dikasih dibungkus dengan kain kafan. Iya. Yang Anda simpan batunya aja atau kain kafan yang masih disimpan? Masih, jadi terbungkus dengan kain kafan. Sampai sekarang masih ada. Jangan-jangan di dalam batu itu ada pocongnya yang saya gambar nih. Bawa nggak hari ini batunya? Bawa. Coba saya lihat dong. Tapi tidak mengganggu partisipan dan bintang tamu saya ya. Tidak. Ini nggak akan Janji bikin ya. kekacauan kan, Roy? Tidak akan membuat chaos apapun apa ini namanya mess up gitu kan ya. Iya. Oke, silakan. Kenapa pocong ini warnanya coklat bukan warna putih? Jadi Karena baru kaitan. dikubur dong. Oke.
Dan satu hal lagi sebelum mempertunjukkan jimatnya, amuletnya, saya melihat tadi sempat mention ya, kamu terbiasa untuk memanggil arwah-arwah atau makhluk gaib. Kalau untuk memanggil sepertinya tidak, tapi kebanyakan mereka Hadir. datang sendiri ya. Oke, bisa diundang nggak ke sini untuk kita ajak komunikasi sebenarnya maunya apa sih si Indah ini, apa makhluk halus ini ke Indah gitu. Kenapa Indah dihantui, pertanyaannya. That's my question itu kenapa gitu. Nah, makhluk halus ini perlu nih kita undang untuk kita tanya. Even kita kalau mau datengin papan Ouija board, nanti akan saya datengin juga. Ataupun bahkan mangkok Pakai yang, mangkok. yang saya tulis, atau papan jelangkung versi mangkok akan kita sediakan. Apapun itu, kita akan Bisa nanya. untuk Apakah bisa komunikasi. seperti itu kah? Kalau untuk memanggil saya tidak bisa. Karena biasanya kalau untuk minta bantuan yang membantu saya itu saya hanya membatin. Ngebatin. Iya, membatin dan dia dengan sendirinya. Akan datang. Iya, membantu seperti itu. Tapi kalau untuk datang dia biasanya melalui mimpi. Oh, oke. Miscommunication kalau gitu. Saya rasa saya pikir kamu memanggil dalam arti manggil gitu, tapi ternyata Iya. manggil lewat mimpi ya. Iya. Kami di sini bisa berkomunikasi dengan ini, bisa komunikasi nggak dengan makhluk itu? Tidak. Kenapa? Karena jadi makhluk ini tuh bagaimana ya? Hanya muncul tapi tanpa berkomunikasi dengan saya. Jadi ketika saya membutuhkan dia dan minta bantuan, nanti dia akan membantu lewat mimpi. Tapi dia tidak seperti berkomunikasi. Kalau Anda ngasih makan, ngasih ritual, ngasih emas gitu, Mas. itu iya 1 gram. Kalau dia mau minta bantuan sesuatu kayak emas anting bayi gitu, Oke. dikeluarkan dan dikasih ke dia kan. Saat itu dia akan mengikuti apa permintaan Anda. Nah, itu gimana dia tahu apa permintaan Anda? Hanya disebut di batin. Iya, disebut di batin. Dan saya juga tidak bisa melihat makhluknya Gak seperti kelihatan. Tidak. Saya penasaran pakai mangkok gitu bisa nggak ya? Iya atau enggak gitu? Oke, kita Bisa buktikan diajak deh. Saya sih udah ngeliat energi gaibnya memang udah dari tadi tuh. Waktu baru pertama kali saya masuk, itu juga udah magis banget. Apalagi ditambah dengan pemanggilan arwah yang ada di dalam dirinya melalui mangkok. Ya atau tidak, atau mangkok tulisan seperti itu. Well, Mbak Indah, Anda pernah didatengin mimpi, lewat mimpi ya? Sosok seperti yang Roy gambar nggak? Sering. Seperti itu. Sosok seperti pocong yang sudah ada tanah-tanahnya, wajahnya yang setengah membusuk gitu. Ini tuh kayak seperti kodam yang Mbak pelihara itu bukan sih Mbak sosok ini? Kalau untuk kodaman sendiri, saya tidak tahu wujudnya seperti apa. Karena yang membantu saya biasanya untuk menemui dalam mimpi, dia wujudnya bisa berubah-ubah. Oke, ini ada 2 sosok nih Roy, yang membantu dia dan juga yang suka menakut-nakuti. Ini yang mana sebenarnya? ya ini yang saya lihat selalu temenin kemana-mana. Bisa jadi ini yang menemani ya, Membantu dia, membantu ya. bukan korban ya? Tapi membantu kok mukanya serem ya. Kalau saya lihat dari sini jauh, Apa ini sosok aslinya? dan sosok aslinya kalau lihat dari jauh deh Bas. Lihat dari sini, kita lihat dari sini. Kayak agak tua gitu mukanya. It's so real. Iya, itu seperti itu yang saya lihat. Ini kok serem banget ya. Di sini saya ajarin ya, Iya.
kalau misalnya ini jawaban memang dari makhluk halus kamu, ya, ini akan ya. Kalau tidak, ini tidak. Dan ini antara memang benar adanya dan ini salah. Ataupun denial, menyangkal bahwa ini enggak gitu. Apakah mengganggu indah, terus mungkin makhluk halusnya akan seperti ini atau kesini. Jadi Yang ini yang positif, yang ini negatif, yang ini ya, yang ini tidak. Ngerti ya maksudnya? Iya. kita coba panggil makhluk ini ya, Roy. Oke. Kamu konsentrasi ya. Apakah kamu yang mengikuti perintah Indah? Apakah kamu yang mengikuti perintah Indah? Ya atau tidak? Ya, tidak. Ya, tidak. Ya. Apakah makhluk halus ini pelaku dari semuanya untuk Indah? Oh my god. Iya, Iya. oke. Teman-temannya Indah, saya mau nanya, apakah kalian ada di sini suka atau tidak? Tidak suka. Tidak suka. Dia nggak suka dari sini. Apakah kamu yang selalu hadir di dalam mimpinya si Indah? Leher saya berat. Iya, dia Iya. yang selalu datang ya. Oke. Coba kita bongkar jimatnya dulu yuk, Mbak Indah. Ini cincin apa? Eh, Saya minta tisu. Ini batu apa ya? kalau kata guru saya sih dia bilang biduri bulan. Biduri bulan. Oke. Seperti pegangan. Jadi kalau misalkan ada yang apa ya seperti mau menyerang atau usil Ini gangguin. seperti Jadi untuk memagari gitu. iya. Pantangannya ada nggak? Tidak ada kalau untuk Nggak boleh dibawa kemana atau nggak boleh di mana atau apa gitu? tidak. Atau ada ritualnya? Jadi kalau untuk ini sendiri biasanya di setiap kliwon dia saya rendam dengan air kembang 7 rupa. Ini terakhir deh saya ya. Pengen banget Indah tuh matanya nggak serem ya Maggie. Kan tadi ngeliatnya serem ya. Iya. Oke. Masih sampai sekarang kok. Masih sampai sekarang. Jalanin apa yang ada jalanin, apa yang Anda jalani sekarang, profesinya apapun itu. Kedua, saya ngerasa di dalam rumahnya Mbak Indah ini, saya masuk ke rumah nih tiba-tiba saya ngeliat lemari, saya ngelihat leweh gitu loh.
kayak kopnya tuh udah kayak kendor dan segala macem kayak gitu. Saya pengen banget deh kamu itu buang-buangin barang-barang yang nggak penting-penting, karena saya pengen banget memutar energi gitu. Jadi ada yang keluar nanti beli baru lagi, yang lama dibuang kasih orang atau udah nggak bisa dipakai kan itu dibuang, datang lagi beli baru. Energinya indah jadi nggak serem, energinya jadi nggak energi barang bekas atau nggak energi bau kain kafan. Sekaligus saya tadi dekat dengan kamu ya, entah kenapa saya mencium celana dalam kamu kayak saya ngecium ada peptide. I don't say peptide, but a little bit Putih ya? kayak bakteri, tapi kamu belum detect ya. Dulu sempet ada bercak-bercak gitu. Dulu sempat emang pernah keputihan, cuman apa ya, ya lumayan lama lah. Gak usah malu kali, di sini semuanya pasti akan kebongkar. Sama Roy Kiyoshi. Itu ada hubungannya dengan ritual atau Sebenarnya dia tuh terlalu capek dengan ritual, jadi dia nggak fokus nih sama badan dia sendiri. ngurusin ngerawat Jadi waktu pas saya ada di situ dekatnya Mbak Indah, saya ngerasa, saya mencium bau aroma yang khas di sini. Dan itu kayak aroma keputihan seorang wanita, dan buru-buru deh harus diperbaikin atau disehatkan. Jadi diperhatikan ya urusan Perhatikan itu ya, nih, pertama kebersihannya. buang yang udah beleweh, dua buang yang udah lurus gini, dan what again? Yang ketiga dia untuk mengurus Kebersihan. dirinya. Oh iya. Kebersihan. Iya, bagian kebersihannya. intim Kalau yang misalnya bagian udah sensitif. pulang bersih-bersih Bagian dan langsung kewanitaan ya. tidur, itu aja sih. Dia terlalu sibuk ngurusin orang tapi nggak ngelihat dirinya sendiri. Sebenarnya udah capek gitu dianya. Ini terus Roy, tadi kan dia yang datang nih ke mimpinya, badan mengganggu, bisa menghilang. Pastinya bisa ngilang kalau Mbak Indahnya benar-benar teriak, pergi loh. Dilawan dari diri sendiri. Iya. Harus sekuat itu tekadnya. Tubuhnya Mbak Indah tuh kuat tau kalau untuk menghancurin makhluk halus. Makhluk halus kan takut dengan suara teriakan dan yang berani-berani gitu. Kalau sebenarnya Itu justru akan membuat mereka datang ya. Oke. Mbak Indah cukup kuat kok itu. Itu gini, yang mustikanya saya tidak melihat ada power. Nggak ada Nggak powernya ya. powerful sama sekali. Jadi mau dibuang mau dipakai sama aja. Atau either ini mungkin belum diisi sama sekali atau udah diisi tapi udah lama nggak recharge. Hilang. Iya, memang sudah lama tidak. Oke. Udah lama nggak retouch atau recharge. Baik. Kan Iya. itu. Ya udah berarti benar semua omongan saya. Mau ditinggalin boleh, mau dibuang boleh atau mau diapain. Ya itu deh Roy Kiyoshi. Mbak Indah, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Terima kasih. Sekali lagi kami tidak memojokkan, No. mendiskreditkan satu profesi. Silakan Anda punya I'm proud kemampuan, of you. silakan digunakan untuk kebaikan. Tapi mudah-mudahan dengan kebaikan yang dilakukan, meninggalkan hal-hal yang buruk akan mengikis mimpi buruk Anda juga. Supaya benar-benar Anda fokus untuk berbuat dan berbagi kebaikan. Iya. Anda boleh bawa ini cincinnya, terserah seperti Roy bilang boleh disimpan, boleh apa nggak ada Boleh. artinya ya. Terima kasih Mbak Indah, Anda boleh meninggalkan studio. Ya, terima kasih Kak Roy. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Jika Anda memiliki kemampuan yang tak dimiliki orang lain, jangan sekali-sekali mempergunakannya untuk melukai orang lain. Karena lambat laun, diri Anda sendiri yang akan tersakiti. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku mencari kekayaan di atas kuburan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Hendra.
Selamat malam Mas Hendra. Selamat malam. Apa pekerjaan Anda sehari-hari saat ini? Pekerjaan untuk saat ini saya sedang mencari pekerjaan karena saya baru tertimpa musibah. Musibah apa? Ada yang mau Anda ceritakan pada kami? Kedua orang tua saya meninggal. Kami turut berduka cita atas meninggalnya orang tua Anda. Bagaimana kejadiannya? Kejadiannya dia meninggal, mereka meninggal tidak wajar. Maksudnya tidak wajar? Banyak yang bilang mereka diteluh orang karena meninggalnya tidak wajar. Seperti itulah. Seperti apa kondisinya? Diteluh? Oh, diteluh. Kayak disantet gitu ya? Seperti apa kondisinya? Mengenaskan, Mas. Nggak bisa digambarin. Pokoknya itu kelam banget. Masa itu nggak bisa terlupakan sampai sekarang. Oke. Sudah lama kejadiannya? Sudah Satu-satu atau bersamaan? secara bersamaan. Oke, baik. Setelah Anda tahu dari mana ya kalau mereka diteluh? Karena sempat ditanyakan juga sama orang sekitar dan orang-orang yang paham seperti itu. Oh, Awalnya saya tidak percaya mereka meninggal karena diteluh. Tapi ya bagaimana saya mau tutup telinga pun banyak orang yang bilang seperti itu. terbukti tapi kalau itu memang karena teluh. Tidak tahu ya Mas, soalnya meninggalnya itu secara tidak wajar. Mungkin ya saya dapat menduga-duga emang itu mungkin terjadi. Tapi kan saya sebagai manusia bisa dibilang percaya ataupun tidak itu membingungkan buat saya. Kalau soal mistis-mistis seperti itu saya awalnya tidak percaya. Tapi karena kejadian langsung di orang tua Anda jadi percaya? Ya benar sekali. Karena sakit atau meninggal tiba-tiba? Nggak ada sakit apa-apa. Mereka langsung nggak wajar meninggalnya. Oke. Setelah Anda tahu kedua orang tua meninggal karena diteluh, apa yang Anda lakukan? Saya bingung mau lanjutin hidup kayak gimana karena terbiasa semua dari orang tua. Saya frustasi. Saya bingung mau melanjutkan hidup seperti apa. Boleh nanya ya, Kak? Silahkan. Kalau boleh tahu, meninggalnya tahun kapan tuh, Mas? Sudah 3 tahun lalu. 3 tahun. Dan 3 tahun, kalau ya. boleh tahu juga, apakah orang tua punya musuh atau... Namanya dunia usaha yang banyak persaingan, Mbak. Oke, baik. Setelah Anda tahu bahwa mereka meninggal ya diperkirakan karena teluh gitu ya. Apa yang kemudian Anda lakukan? Anda tahu siapa yang melakukannya? Tidak. Bagi saya yang terpenting orang tua. Saya tidak ada tipe orang, bukan pendendam. Keluarga kami tidak ada tipe pendendam. Ya, keluarga banyak bilang kalau udah terjadi harus bagaimana lagi? Ya sudah, ikhlaskan, mungkin ini jalan yang terbaik. Kemudian apa yang Anda lakukan? Saya dari situ pikiran sering kosong. Sampai sekarang nggak tahu mau buat menata masa depan. Seperti ada bisikan-bisikan untuk saya melakukan hal-hal yang menyimpang seperti untuk melakukan ritual-ritual seperti itu. Anda lakukan? Secara tidak sadar Mas buat melakukan itu. Seperti apa ritualnya? Awal mulanya saya mendapat bisikan itu untuk pergi ke makam. Ya. Anda jalani? Jalan karena saya sudah terbiasa hidup enak, tidak mau susah. Harus bagaimana? Terus Anda pergi ke Ya, saya lakukan pemakaman itu. atau kuburan itu?
di sana? Di sana saya termenung, Mas. Saya memohon. Saya nggak mau hidup susah. Saya mau senang terus. Tolong, tolong. Saya udah nggak kepikiran Tuhan, nggak kepikiran apa, udah kalut banget pikiran saya hanya, iya saya pengen kaya secara instan. Karena terbiasa hidup Iya, yang benar sekali. enak gitu ya, tapi sekarang sudah tidak ada support dari orang Iya. tua. Anda minta ke siapa tuh? Bikin kaya, pengen mendapatkan kenyamanan. Ada satu kuburan, ada yang banyak yang bilang, Hmm. juga di situ emang di situ kuburan tapi dikeramatkan seperti itu. Anda melakukan seperti Iya. bertapa Tidak, gitu? tidak. Atau Saya hanya meminta untuk diberi apa yang saya mau gitu aja. yaitu kekayaan. Ini tuh kayak semacam pesugihan gitu ya. Itu dia seperti pesugihan. Pesugihan. Tapi kalau pesugihan kan datang ke Kayak dukun gitu ya. lalu dikasih ada jimat atau Iya. segala sesuatu. Anda tahu dari mana datang ke tempat itu? Pertama dari bisikan, lalu saya cari-cari, ternyata emang benar di situ kuburan itu yang dikeramatkan. Kemudian Anda setelah meminta kekayaan di kuburan keramat itu, apa yang terjadi? Setelah saya meminta, saya pulang. Saya tidak langsung ditemukan oleh makhluk apa, berbentuk apapun, tidak langsung. Tapi secara pas saya pulang perlahan, saya merasakan bahwa ada yang berbeda setelah saya datang ke tempat itu. Berbeda seperti apa? Kayak mulai tiap malam itu ada kayak sesosok bisa dibilang vampir ataupun seperti apa itu tidak jelas karena mukanya. Itu dalam mimpi kah atau benar-benar Setiap saya mau tidur, Mas, menjelang mau tidur malam, muncul sosoknya? iya, Diperlihatkan nyata depan Anda. Waktu apa seperti vampir gitu ya? iya. Tapi Saat untuk menggambarkan itu susah sekali wajahnya karena Nggak jelas. nggak jelas. saat itu muncul apa yang dilakukan? Saya takut karena pertama saya ngeliat, saya takut jujur karena tidak terbiasa dengan hal seperti itu. Kaget, tidak bisa tidur, keringet dingin keluar semua. Itu yang saya rasakan. Sebelum Anda datang ke makam keramat kuburan pernah terjadi hal ini sebelumnya? Tidak. Karena saya tipe orang yang tidak percaya dengan hal-hal gaib seperti itu. Tapi kekayaan yang Anda minta Anda dapatkan. Kalau untuk kekayaan berlebih tidak, Mas. Saya hanya mengincar kalau saya mau, saya harus dapatkan seperti itu saja. Dan benar, Iya, benar sekali. Anda bisa dapatkan. Dapatkan. Itu dari bantuan yang Iya. Itu dia. Anda memberikan tumbal atau membuat perjanjian nggak di sana? Ada, dia minta perjanjian setelah sekian lama kami seperti berkenalan lah ya. Dia ada. Kalau emang saya mau mendapatkan apa yang saya inginkan, saya harus memberikan darah segar untuk dia. Darah manusia. Iya, Anda kasih. iya, itu darah perawan. Dari mana Anda dapatkan? Biasa dari seperti kita ya sekarang dunia sosial media seperti WhatsApp ataupun kita bisa kenalan, ketemu, ya di situ saat itu dia mengeksekusinya. Dia yang mengeksekusi. Iya, karena kan saya hanya perantara untuk mendapatkan si mangsa tersebut. Dia di luar Iya, dari kalau gitu. nalar saya sih. Jadi Anda cari orangnya yang Anda tahu perawannya. Anda tahu dia perawan. Lalu kamu tahu dari mana ya? Rata-rata karena emang masih ya seperti ABG labil seperti itu sih. Oke, setelah Anda tahu, terus Anda sebagai perantara, Iya. kasih kemana? Kasih ke siapa? Setelah itu ya seperti kayak tempat-tempat yang agak sepi ya. Saya mencari tempat seperti itu. Dan ya kayak udah kontak batin aja dia ada gitu. Tapi kalau untuk tidak sampai meninggal, karena hanya menginginkan darah, tidak sampai meninggal. Sosok seperti apa yang meminta darah perawan itu? Ya itu Mas yang saya dibilang vampir. Tapi wujudnya seperti itu, tapi untuk wajahnya saya Oke, bagaimana cara menyerahkan darah perawannya? dia langsung itu gitu Kayak secara goib gitu iya kali ya? secara goib.
secara goib Iya. menyetubuhi orang yang Anda bawa. Tidak menyetubuhi, hanya mengambil darahnya. Tapi tidak ada bekas semua itu. Secara goib ya. Iya. Maaf Mas, mau nanya, kalau tadi Mas bilang katanya kayak ada kontak batin tuh, maksudnya tanda-tandanya dia Iya. ada tuh seperti apa Mas? Ya seperti firasat saya dia ada gitu. Nggak seperti apa ada tanda angin apa-apa gitu? Tidak, karena firasat saja sih Mbak. Kalau boleh tahu Mas, udah berapa cewek Mas? Nah, berapa banyak korbannya? Kurang lebih 20 lebih. Lebih dari 20. Usia berapa? Rata-rata Rata-rata korban. 15 sampai 17. 15 sampai 17. Iya. Oke. Baik, tapi Anda belum pernah melihat sosok vampir itu ya? Belum, tapi kalau untuk merasakan saya bisa. Nah, pernah melihat atau enggak sebenarnya? sosok Sebenarnya gini Mas, kalau untuk penampakan dia tidak terlalu sering. Tapi Anda bisa terbayang seperti apa? Baik, oke. Tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Mas Saya ingin- Hendra. Saya ingin dengan segala kelelahan saya untuk menghadapi hidup ini, saya ingin menyudahi semua ini. Saya tidak ingin menambah korban lagi, saya lelah. Oke. Pengen Karena mengakhiri kesalahan yang ini gitu. saya pikirkan hanya kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Saya tidak ingin menambah dosa, saya capek. Saya ingin hidup, emang saya sukses tapi dengan usaha saya. Baik, Mas Hendra, Anda akan kami ajak ketemu dengan sahabat kami dan kami minta Anda ceritakan semua tujuan Anda, termasuk juga latar belakang ceritanya seperti apa. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Hendra. Terlahir tanggal 28 Oktober 1993. Sosok yang menyukai ilmu pengetahuan namun memiliki khayalan tingkat tinggi. Kekuatan pikirannya yang mampu membuat apa yang ia pikirkan menjadi nyata. Saya melihat Hendra terpenjara dalam alam pikirannya sendiri. Dia seperti hidup di alam yang lain, tidak peduli mengenai orang lain. Saya melihat sosok Hendra didampingi oleh sosok yang mempunyai gigi panjang seperti vampir, tetapi ini lebih ke arah siluman atau jin yang bertaring besar. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk lagi di atas. Baik. Hendra dengan tanggal lahir 28 bulan 10 1993. Hendra karena kesedihannya kehilangan orang tua yang diperkirakan karena teluh, dia mendalami satu ritual di kuburan. Tapi justru dia ketemu dengan sosok seperti vampir yang datang ke rumahnya dan ada perjanjian untuk menyerahkan darah perawan kepada sosok ini, gitu ya. Dan dengan menyerahkan darah perawan Anda bisa mendapatkan apa yang Anda mau, yaitu Darah perawan. kekayaan. Bingung deh. Sorry ya, mohon maaf ya, saya nanya dulu. Darah perawan kayak gimana sih? Yang masih suci. How to get it? My question. Iya. How to get it? Perawan. Diperes dulu atau dimasukin benda terus ada corongnya keluar? I don't know. Versinya Hendra ini secara goib. Kalau Secara normalnya sih kan begitu ada selaput yang robek maka akan ada darah. Nah darah itu yang dia bilang darah Darah perawan. Oke. Tapi Anda melakukan itu, merobek selaput darah seseorang. Secara gaib Ambil aja sih darah. Mas. Secara gaib. Jadi dia juga nggak ngeliat darahnya. Tidak.
Aduh, ya. Bikin saya agak sedikit bingung, tapi saya tetap konsen kok di sini. Ya. Enggak sih, Mas Hendra juga tenang ya. Kita tidak menyudutkan orang, tidak menyudutkan Mas Hendra, malah kita simpati. Gimana cara solusinya? Nah kemudian itu sih pertanyaan saya, darah perawan itu memang gimana cara dapetin ya? Kalau even itu lewat gaib itu gimana gitu Iya, itu maksudnya? dia gimana caranya ya? Orang-orang kan pasti kalau orang biasa yang nggak kritis bilang gini, oh darah perawan, oke, that's it, udah Iya. sampai situ. Tapi kalau bagi saya darah perawan, gimana cara dapetin darah perawan? Karena kita nggak pernah tahu dia perawan apa enggak. Right. You know. Contoh ini misalnya Maggie Diaz. Maggie adalah perempuan yang mau kamu ambil darah perawan. Seperti apa kejadiannya? Ilustrasinya seperti apa? Karena tadi saya bilang melihat umur sih, karena saya kan menurut saya gadis. Iya, misalnya, Iya. misalnya usianya 15 sampai 17 Anda bilang. Ya katakanlah 15. Anda ajak, Pertama kita perkenalan dulu, kayak save numbernya dulu. kenalan, Iya. setelah kenalan, ketemu, Iya. jalan, bawa, nah di sananya Iya. bagaimana mengambil dan menyerahkan darah perawan? Itu secara gaib sih Mas, saya untuk lebih itunya karena saya kan juga Jadi tinggal diem aja sebagai gitu, peran- Anda iya. nggak melakukan apa-apa? Enggak. Tapi Anda memanggil makhluk itu? Makanya itu saya bilang secara feeling saya tahu gitu loh kalau dia udah itu gitu. Aku nggak bilang kamu fake, nggak bilang kamu itu bohong, nggak. Hanya saja ketika kamu berbicara tentang darah perawan, oh save the number and then kita hang out yuk, kita or something like that. Saya nggak dapetin feel itu di situ. Kenapa? Pertama, saya ngerasa you are too feminine. I'm so sorry. Iya, dari voice-nya. Yeah, from your voice. Kedua ada cara, gestur, penyampaian dan segala macam. Aku nggak, I don't feel you're like orang yang, Iya. you orang baik-baik menurut gua, menurut. Jadi dari suara, dari gestur Anda, The ada eyes. mata Anda Iya. itu seperti orang baik-baik, tidak seperti seorang Yang jahat. playboy, player yang ngedate, ngajak Iya, blind date Jalan. tulis something. Kayak Untuk- aku tuh atau iya, saya agak ya itu karena saya kritis sih ya kali ya. Jadi save the number, asking for dating, menanya buat dating, udah gitu udah perawannya didiemin aja ntar bisa masuk. apa mungkin karena yang diajak jalan masih begitu polos, masih belum ngerti, dan dia juga dipengaruhi sama makhluk yang sebenarnya bukan dia yang melakukan itu, tapi digerakin sama makhluk lain atau gimana? Betul juga sih, mungkin juga bisa. Hendra, apakah kamu membawa sesuatu jimat kah? Pak, Oke. bukan seperti jimat sih, tapi dia seperti orang, kebanyakan orang. Oke, nice, that's good gitu. Coba bolehkah Roy lihat? Silakan diam. Yeah, you got my point. Right? Iya sih, tapi Sex gimana nyampein how to say that ya, kamu terlalu feminin untuk menjadi seorang playboy. sih. Enggak. Ya mungkin gak Tadi diapa-apain. sebelum aku bilang kamu udah ngeh belum? Enggak. That's Ngomong cara gestur ini ya gak mencurigakan ya. Tapi mungkin nggak tahu juga sih. ya. Nanti kita lihat ya. Iya. Kita coba lihat dirinya barang-barangnya. Yo, lupa Lupa. cara pakainya. Dibakar dan saya hanya memohon untuk dia datang. Setelah itu kami tidak secara langsung saya menatap wajah dia ataupun seperti penampakan dia, saya seperti itu balik lagi ke firasat. Saya yakin dia ada,
Saya yakin dia ada, memang ada sih. Dan Kok? Ya. Lupa saya ngomong apa. saya cuma mau tahu tujuan awalnya kan dia mau mencari kekayaan dan dia sudah berhubungan hampir 2 tahun katanya dengan makhluk ini. Dapat nggak apa yang diminta, yang diinginkan? Dapat mas, secara langsung apa yang saya inginkan langsung gitu loh. Harta, uang. Iya seperti uang, dia kayak seperti di tempat di kamar, saya pulang setelah dari kegiatan apa, saya udah ngasih yang dia mau, itu ada. Secara tiba-tiba gitu. Iya, Oke lah. Secara tiba-tiba uangnya datang. Muncul gitu aja. iya karena ya yang saya tahu dunia gaib seperti itu, ya mau tidak mau harus seperti apa. Koko aku boleh nanya Boleh, nggak sih? boleh, Maggie. Tapi agak gimana ya? It's agak- okay, it's okay. Aku boleh minta air gak? Air minum. Air minum. Aku haus sekali. Pengen tahu mas nih, kan yang dicari itu kayak perawan gitu ya. Terus setelah dia kayak diambil darahnya tuh, itu perempuan udah nggak perawan lagi atau gimana? Nggak tahu. Tapi kamu bisa pastikan yang kamu ajak itu adalah seorang perawan. Ya seperti yang saya bilang tadi, seperti kayak lekuk tubuhnya, gestur dia jalan. Malah saya mau nanya, did you ever date with some girls? What? Malah itu, tapi nggak mau salah. Saya pengennya yang aku appreciate aja lah. Iya. Saya apa ya? Ngomong juga susah nih, saya jadi bingung. Iya. Ada tapi merasa yang Anda lakukan ini benar atau Salah besar. Salah. Oke. Saya sudah cukup ada sekitar 3 bulanan tidak, tapi dia malah mengancam balik ke saya gitu. ya seperti apa? Seperti setiap malam itu saya dimimpi buruk oleh dia, seperti diancam hidup saya tidak akan nyaman, tidak akan berjalan dengan baik. Nah, bentuknya seperti apa? Kan ada yang Sosoknya ya? sosok kalau dari kuburan Cina kayak di Sosok dari film-film kuburan kali Cina ya yang saya kayak- tahu yang muka putih apa pakai kertas kuning. Kamu pernah nonton film itu nggak? I don't need kertas kuning. Saya tidak bisa Oke. kuning-kuningan juga. Itu nah seperti apa atau seperti yang film Twilight gitu kan vampir juga tuh. Nggak tahu. Karena ya saya bilang wajahnya itu susah buat digambarkan. Monggo, silakan dipanggil. Dari mana taunya kalau itu vampir ya? Vampir, saya mohon maaf ya sebelumnya. Saya kan dulu sekolah di bertahun-tahun. Saya ngerasa ya tiap hari, tiap minggu tuh ada kunjungan wisata gitu tiap minggu lah dikunjungi vampir, museum yang dinasti lama. Vampir yang diceritakan di film yang gitu-gitu tuh Nggak gitu. enggak gitu. Jadi dia kayak kamu pernah ke museum ini gak di itu tuh di Paris. Kayak lebih Oh, yang kayak kurus bukan cuma gitu manusia, doang. kurus, Tapi dibungkus nggak ada di lilin nggak ada gitu. tulisan. Iya ya kayak lilin gitu. Iya. Ya, karena tahu nggak yang kertas nempel-nempel itu kan paradigma dan ideologi tahun 90-an anak-anak yang hidup di sana nonton TV vampir Oh, gitu. sebenarnya Sebenarnya nyatanya industri nggak kayak itu kan showbiz ya. Oh, itu film. Ya saya lihat dulu. Oh, Kok di belakangnya ada yang tiba-tiba nari-nari gitu ya? Mungkin kayak udah Saya masuk minta- gitu kali ya. saya minta dupa yang panjang. Ke belakang bisa lewat Yang media. banyak ya.
arwah yang di Hendra muncul. Udah keluar dulu deh, kasihan. Keluar dulu ya. Keluar dulu ya. Keluar dulu. Aris, Ah. kayak lebih Oh. dinginnya udaranya. Tadi aku nafas ketika kayak mual gitu ya kan? Iya, Apa karena ada energi ini atau takutnya masuk ke kamu. Terus saya melihat ada yang berputar ya. Hmm? Ya, it's too feminine sih untuk ngambil darah perempuan. Saya boleh ngambil kesimpulan langsung kah atau apa? Seperti apa? Oke. Saya mau request makeup artist. Makeup. Iya, makeup. Makeup for him to looks like a vampire. Tim makeup dong. Kita mau biar dapat visualnya Iya, seperti apa. betul. Dapat Makhluk visual. yang memang datang ke sini. Tuh, daripada saya pakai cat, saya pakai makeup. Iya. Oke. Mas Hendra. Orang tua saya, Mas. Orang tua saya. Iya. Udah Mas Hendra jangan nangis lagi. Udah mas. Adira yang dandan. Coba. Sebentar ya, kita mau dapat visualnya. Makhluk seperti apa yang Anda tadi lihat. Ya. Ada diam dulu. Diam dulu. Kita kasih tim art, tim makeup untuk coba minta minum. Ada minum sama tisu. Tadi itu dia masuk ke penonton kita ya, Rob? Iya. Dan seperti itu, datang ke mimpi kamu tuh seperti itu, Mas? Aris, Ah. kayak lebih Oh. dinginnya udaranya. tadi aku nafas ketika Mukanya Anda boleh Iya, minum. kita buka maskernya biar bisa Silakan. nafas. Ya buka dulu maskernya, silakan. Ngep soalnya dia Silakan. tadi dia nangis. Buka dulu terus. masker. Buka maskernya, Anda minum dulu. Dan Kak Dira lihat visualnya dia itu kayak vampir gitu, pucat banget segala macam. Kita lihat ya. Coba silahkan. Minum dulu boleh. Minum Di dulu. bawah matanya hitam banget. aura kesedihannya. Iya, aura kesedihan. Ya jadi kita coba tuh komunikasi tadi sama makhluk yang sering mengganggu sama Mas Hendra ini. Tapi agak kesulitan karena tidak bisa diajak komunikasi. Bahkan makhluk itu masuk ke dalam tubuh salah satu penonton kita yang tadi sempat jatuh dan akhirnya dibawa keluar. Betul Silakan. sekali. Silakan. Mau Hendra, Butuh iya. visualnya ya, Ra? Iya, saya butuh visual ya. Oke. Minum dulu kali Mas Hendra. Ya udah langsung aja, Mbak. Silakan. Mbak Kadira. Ya Mbak, Mas Hendra, kita coba kita kasih make up ya. Makeup untuk saya pengen lihat
visualnya dan bentuknya yang sesungguhnya. Bahwa matanya semua hitam-hitam. Anda boleh minum dulu. Pucat sekali. Silakan Anda minum. Kebiru-biruan. Jangan ditutup lagi, dibuka aja. Dibuka aja, dibuka. Ntar Ya, kita udah, lurus gitu aja. juga. Ya, silakan. Masuk. Kita jalan sampai ini, Anda diam dulu. Mau pakai kursi dulu? Iya, perlu pakai kursi. Pucat banget. Gitu. Ya harus tambah lebih putih lagi deh Kak Dir. Kan butuh pakai kuas yang cat tembok gak? Enggak, Nggak boleh. enggak. Oh. Jangan. Oh. Okay. I think it's enough already. Udah. Pakai masker.
Sini, 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 santai, sini, sini duduk sini, 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 sini duduk sini, sini duduk sini. Serem ya. Udah. So funny. Gini, intinya jalan pikiran Anda membuat Anda terlihat seperti apa. Baik dan buruk yang Anda pikirkan itu yang akan terceplak di mata orang lain, bahkan di diri sendiri. Jadi maka berpikirlah positif terhadap pikiran, terhadap diri sendiri. Nilai value terhadap diri kita juga harus bagus, appreciate diri kita juga harus bagus. Itu yang akan terceplak dari kita, dilihat orang nice juga, dilihat ya seperti itulah kira-kira. Anda kalau membangun mental seperti yang sekarang di masyarakat juga Anda akan terlihat beda sendiri. Tadi kita coba sejajarkan dengan penonton yang lain, Anda beda sendiri dan mungkin Anda nggak mau dong, pengen normal, ya kan? Jangan sampai malah Anda bangun sendiri tokoh yang fiktif, karakter Anda fiktif. percaya, dan akhirnya membuat Anda malah dikucilkan dari masyarakat karena ya perilaku aneh itu. Terakhir, Roy, ada yang mau disampaikan? Jadi saya pengen kamu bentuk karakter kamu, kepribadian kamu lebih positif aja. Jadi nggak buat opini sendiri, nanti jadinya dikira aneh. Udah itu aja. Mas Hendra, Anda masih muda, perjuangkan hidup Anda. Terima kasih Anda sudah hadir di Menembus Mata Batin. Kami berharap yang terbaik buat Anda. Sekali lagi kami turut berduka cita atas kehilangan yang Anda alami. Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Terima kasih. Berhati-hatilah dengan jalan pikiran Anda, karena kekuatannya dapat membuat segala sesuatu menjadi nyata. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku mendalami ilmu mistis. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Orin. Selamat malam, Orin. Selamat malam. Apa pekerjaan Anda saat ini? Boleh lebih keras? Saya pengangguran sih, masih pengangguran. Oke. Belum kerja ya Mbak ya? Belum Iya, bekerja. Iya. Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini, Orin? Saya mempunyai pasangan, pacar. Saya menjalin hubungan sudah lama sekali, 7 tahun. Tapi pacar saya itu mengkhianati saya saat hari mau pernikahan. Dia tidak datang. Di hari pernikahan? Iya, sudah di hari pernikahan. Cuma undangan sudah pada kumpul. Dia tidak datang. Dan ternyata calon saya itu pergi sama selingkuhannya. Lalu di situ saya malu, keluarga saya malu. Setelah itu saya tidak berani keluar rumah. Lalu saya memutuskan untuk pergi keluar luar Jawa. Di sana saya memendam rasa dendam pada wanita itu dan calon saya itu. Dan di sana saya
bertemu seseorang, dukun. Saya bersemedi 3 hari 3 malam, berpuasa juga 1 hari. Nah, Anda sebentar, tahan. Anda tahu itu orang dukun karena dikasih tahu orang atau tidak sengaja bertemu dengan orang ini? Saya di Pulau Jawa itu ada teman juga. Yang ngajak untuk ketemu dengan orang ini? Iya, teman saya di situ ngasih tahu dan saya bertemu dukun itu. Tujuannya untuk apa waktu itu pertama kali? Saya ingin punya ya ilmu lah buat balas dendam sama wanita itu. Oke, Karena baik. saya sakit hati sekali. Keluarga saya sudah sangat malu gara-gara dia Iya, dan saya juga sangat malu. kami bisa membayangkan sih seperti apa rasanya. Mungkin kami nggak bisa merasakan tapi terbayang seperti apa sakitnya. Lalu Anda menjalankan ritual puasa 3 hari, lalu apa lagi tadi? Puasanya 1 hari aja. 1 hari. Ritualnya 3 hari 3 malam. Lalu kemudian saat ritual itu apa yang Anda lakukan? Saya bertemu sosok-sosok makhluk gaib dan saya dikasih sesuatu juga sama dukun itu. Apa itu? Sekarang pun saya juga bawa. Oke, nanti aja dikeluarin apapun yang Anda bawa. Tapi setelah Anda diberikan barang itu, lalu kemudian bertemu dengan sosok gaib itu, Anda bisa menuntaskan dan membalas dendam yang dirasakan? Bisa. Setelah itu nggak lama kemudian saya mendengar kabar wanita itu kecelakaan, sekarang sudah meninggal. Itu karena dari Mbak, guna-guna dari Mbak. Iya. Laki-lakinya seperti apa mantan pacar Anda itu? Kalau laki-lakinya sekarang gila sih. Saya bikin gila aja. Saya pengen melihat dia sengsara dulu. Sampai sekarang. Oke, baik. Mbak Orin, apa tujuan Anda datang ke menembus mata batin? Ya saya ingin, saya menyesal sebenarnya, sekarang menyesal. Saya pengen dapat yang lebih baik. Maksudnya saya ingin hilaf dari semua itu. Pengen lepas dari semua itu. Iya, Kenapa? karena mungkin saya merasa ya udah nggak ada gunanya aja gitu. Apa yang bikin Anda merasa seperti itu? Ada pengalaman yang kurang menyenangkan kah? Atau apa? Saya susah mencari pekerjaan. Sampai sekarang pun saya ingin kerja sebagai kerja ini itu pasti ditolak. Jadi saya mungkin karena rasa dendam itu, jadi rezeki saya seret. Saya udah Kalau boleh tahu, kalau boleh tahu Mbak, itu kedukunnya itu dari daerah mana Mbak? Luar Pulau Jawa sih Kak. Luar Pulau Jawa. luar Iya. Pulau Jawa. Berarti selain Pulau Jawa ya? Iya, luar Pulau Jawa. Oke, baik. Mudah-mudahan Anda benar-benar bisa lepas dari semua itu, lepas dari dendam Anda dan barang yang tadi. Ya, kita akan dapat jawabannya, harus dikemanakan, harus digimanain. Anda akan kami ajak bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Orin, mendiami rumah bernomor 4. Terlahir tanggal 29 Juli 1992. Dia memiliki firasat yang tajam dan berlaku waspada. Saya melihat Orin suka akan ilmu gaib. Namun dia sering menggunakannya hanya untuk kepuasan. Dia akan sangat puas melihat korbannya tersiksa. Saya melihat puluhan jiwa tak berdosa menjadi korban Orin.
Saya melihat Orin ada sosok tengkorak berlidah panjang dan berambut hitam. Saya akan membantu Orin untuk memecahkan teka-teki misteri pada malam hari. Udah ya, baik. Untuk bawa barang itu ke sini. Barang itu dari mana?
janji-janjinya si makhluk halus ini masih dalam pengaruh itu loh. Masih ada ya? Bukan Masih Orin ada. lah ya? Belum Orin nih dia. Lihat deh kepalanya, saya mau lihat nundukannya. Mukanya gak kelihatan gitu. Terus dia diem, ini harus dinetralisir atau gimana? Kayaknya kasihan deh dia. Dia harus dinetralisir dong tentu. Saya minta Apa? Kamu perlu apa? garam dan madu. Madu? Yes, madu dan garam. Ini nggak akan gerakan ya? Where's the face? Ini sebenarnya sosoknya apa sih kok yang masuk di Mbak Orin? Seorang perempuan. Segila ya sampai mukanya nggak kelihatan. Tuh, semua saya ngebayangin dari depan ya, dia tuh lagi ngadep sini, mukanya di sini. Iya, iya itu juga maksudnya kan? saya. Aku pikir mukanya yang di belakang. Kayak muter gitu. Iya loh. Berarti makhluk halusnya sebenarnya lagi ngadep ke... Dia bisa muter gitu. Aku ngeri kalau ikatannya kebuka. Ini dia tuh makhluk halus, serius. Ini Seriusan, beneran. Dirasuki oleh makhluk halus. men. Jadi sosok makhluk gaibnya berputar kepalanya seperti ini visualnya. Iya. Garam dan madu. Serem sih. Lihat deh. Coba bantu ajak ngomong. Diikat. Oh, tapi dia nggak ini kan. Bantu ajak ngomong. Panggil deh dia. Maaf, siapapun Anda yang ada di tubuhnya Mbak Orin, saya boleh tahu sosok yang ada di dalam tubuh Mbak Orin namanya siapa ya? Apakah Anda punya nama? Gak nyaut. Kayaknya Gak nyaut sama sekali. nggak merespon. Belum kamu. Oke. Boleh jelasin dulu nggak? Ini kamu gambar ini dengan madu, apa maksudnya dan ini simbol apa dan untuk apa madu dan garam ini? Iya. Jadi ini simbol pentagram dan saya ngerasa Orin ini dimasuki oleh sesuatu yang bersifat negatif dari simbol-simbol ini. Dan saya menetralisir dengan madu itu adalah positif dan garam dilempar ke situ. Semoga dia kembali ke Orin yang asli. Bangun Orin, bangun dari tidurmu Orin. Bangunlah Orin, bangun. Orin, sudah bangun kah? Mbak Orin, Oke.
Ajak ngomong deh, Megi. Mbak ajak Orin ngomong. sudah sadar. Bener Mbak Orin atau masih sosok yang tadi? Udah sadar. Ya. Mbak Orin tadi sadar nggak kamu kayak gitu? Tuh saya gambar itu tuh. Itu lambang kamu tuh dari kemarin. Dulu kamu juga ngelakuin simbol-simbol satanik. Mbak Orin yang dirasain apa Mbak Orin? Masih sedih ya? Kamu sedih kenapa sih Mbak Orin? Ya mungkin karena masih mengingat kekecewaan yang ditinggal. Masih kebayang kali calon suaminya itu yang nggak datang di hari pernikahan. Iya sih. Itu ya, kamu masih kecewa dan masih dendam itu ya? Ini beneran sudah Mbak Orin? Sudah Mbak Orin, saya pastikan ya. Iya. Ini kita buka ikatannya, supaya kasihan Mbak Orin ya, kasihan. Oke. Terus ini nasib penonton terus gimana, Roy? Berdoa yang banyak ya penonton, biar pulang nggak diikutin pocong pas di kamar mandi. Semangat lagi Mbak Orin ya. Mbak Orin jangan mau diperbudak dengan kekecewaan itu Pas ya. lagi Mbak di Orin. dapur atau apa, kalau ntar malam lapar apa-apa, tiba-tiba muncul gitu ya, jangan kaget ya. Doa-doa yang kenceng. Udah, Orin? Atau perlu air kali untuk minum? Mau minum? Saya cuma menyesal Menyesal. sudah melakukan itu. Nggak apa-apa, semua orang penyesalan datangnya terakhir. Mbak Orin udah berubah jadi baik. Sisi baiknya Mbak Orin, tinggalkan kegiatan-kegiatan satanik ya, dan sekte-sekte yang nggak jelas, oke? Ya. Demi kehidupan kamu yang lebih baik lagi. Jangan lupa Orin, kamu tuh ada bakat loh Orin, talenta yang berhubungan dengan jurnalis atau broadcast atau yang berhubungan dengan orang banyak, marketing juga sebenarnya Orin. Talenta kamu di situ dengan banyak orang, tidak di meja belakang meja doang, tapi saya ngelihat potensi Orin itu adalah kerja dengan berhadapan banyak orang, ketemu orang baru sebagai sales marketing manager atau whatsoever itu. Ya mungkin itu bisa menghapus kesedihannya dia ya. Iya. Bisa melupakan sakitnya Iya. dan akhirnya orang yang tepat akan datang untuk benar-benar menjadi pendamping hidupnya Mbak Orin. Betul. Itu rumah-rumah setannya udah jadi seperti itu. Gak apa-apa ya? Mbak Orin gimana? Ikhlas ya? Udah lebih tenang? Sudah. Baik. Ini mau kamu bawa? Ya enggak lah, nggak mungkin baik. Nggak bisa. Saya juga yang hancurin itu. Ternyata yang ngancurin diikuti pocong dan teman-temannya. Untuk balas. Oke Mbak Orin. Tahu gitu nggak bisa dihancurin ya. Aduh. Kacau ya Mbak Orin. Mbak Orin, kami berharap yang terbaik buat Mbak Orin. Mudah-mudahan apapun yang terjadi, Mbak Orin tetap kuat untuk bisa meninggalkan dunia hal-hal seperti ini ya, dunia mistis ini. Terima kasih Anda telah datang ke studio dan mudah-mudahan cerita Anda menjadi inspirasi buat siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Mbak Orin. Terima kasih. Ketika amarah mengalahkan logika, seseorang akan melakukan hal-hal gila yang tak beretika. Pemirsa, menembus mata batin malam hari ini menghadirkan 3 orang partisipan, yaitu Indah, Hendra, dan juga Orin. Indah adalah seorang ahli supranatural, tapi justru digunakan untuk hal-hal buruk.
Sementara Hendra dengan pikirannya sendiri membentuk kerangka yang diyakini sebagai kebenaran dan cenderung berhalusinasi. Lalu kemudian terakhir ada Orin yang justru melakukan ritual bertemu dengan seorang yang dibilang dukun dan diberikan sebuah lemari besar untuk dia sembah karena itu merupakan tempat berdiamnya para makhluk halus yang biasa berinteraksi atau digunakan oleh Orin untuk membalas dendamnya. Gimana tanggapan kamu, Ron? Iya, tanggapan saya terhadap Orin, Indah, dan siapa tadi? Indah, Hendra, Iya. Orin. Ya semuanya sama sih, mereka punya ketakutan dan dendam masing-masing ya. Semua mostly yang saya dapat hari ini, pada malam hari ini adalah dendam, dendam, dan dendam. Betul ya, kita Indah dendam, Orin dendam, Hendra juga dendam. Itu sih yang saya lihat garis merahnya. ternyata dendam tuh bisa menggelapkan mata seseorang, akhirnya justru melakukan tindakan mistis ya. Betul. Oke, tanggapan kamu Maggie gimana? Ya, kalau tanggapan saya dengan 3 orang tadi, mungkin aku mengambil kesimpulan bahwa kita jangan sampai dikendalikan oleh keadaan, jangan sampai dikendalikan oleh hawa nafsu negatif kita sendiri, yang akhirnya bisa mencelakakan diri kita sendiri. Ya, Mungkin itu. betul, justru kita yang harusnya mengambil Ya, alih kendali ya. betul, betul. Baik, Maggie Dias terima kasih Terima telah kasih. hadir yang menembus Terima mata kasih batin. banyak. Sukses untuk karir kamu ke depannya. Roy Kiyoshi, Thank you. terima kasih atas Terima kasih. penjelasan dan pencerahan di malam hari ini. Baik. Pemirsa, jangan tenggelamkan diri Anda ke dalam fanatisme buta. Karena memuja ataupun membenci setengah mati sama-sama berbahaya. Ikuti terus kisah yang akan selalu kami sajikan di sini, menembus mata batin.